Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang laporan studi kasus visualisasi data Global Superstore menggunakan Power BI yang akan dibagi menjadi 4 bagian dengan rincian sebagai berikut. Di bagian pertama, ada saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Liana Bila Putri Haryadi, NIM 045, dan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Untuk di bagian kedua akan dijelaskan oleh Andini Aristayuni NIM 072. Selanjutnya dengan Erna Setiawati NIM 103 di bagian ketiga, dan bagian terakhir atau bagian keempat akan dilanjutkan oleh Diandra Nurhayati NIM 104. Sekian perkenalan dari saya lanjutkan ke materi. Business Intelligence. Business Intelligence adalah seperangkat alat analisis yang berupa informasi yang digunakan untuk mengkonsolidasi, menganalisis, menyimpan, dan mengakses banyak data dalam konteks proses bisnis yang mengarah pada pembuatan keputusan. Jadi, visualisasi dari Business Intelligence dapat disajikan dalam bentuk dashboard untuk mendapatkan informasi detail. Tampilan visualisasi dalam dashboard bisa berupa grafik, pie, custom, drill down, dan lain sebagainya. Dashboard sendiri berfungsi sebagai pemantau untuk mewujudkan strategi yang tepat dan berkualitas bagi top level manajemen, khususnya yang terkait dengan pengambilan keputusan. Power BI. Power BI merupakan salah satu aplikasi Business Intelligence atau seperangkat alat bisnis analisis yang dapat meningkatkan wawasan terhadap instansi atau organisasi. Dan juga Power BI sendiri dapat terhubung hingga ratusan sumber data, menyederhanakan persiapan data, dan menggerakkan analisis ad hoc. Hasil dan pembahasan. Pengumpulan data yang digunakan sendiri adalah data Global Superstore 2016. Implementasi pada Power BI. Untuk memvisualisasikan data menggunakan Power BI ada beberapa langkah. Langkah yang pertama yaitu buka software Power BI, kemudian pilih ekstensi file yang akan diambil. Jadi di sini ada beberapa ekstensi file, bisa berupa Excel, bisa berupa CSV, dan juga kita bisa langsung mengambil data dari browsernya sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Andini Aristayuni. Nah, baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya sudah dilakukan teman saya. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah visualisasi data menggunakan tool Power BI. Di sini saya akan mulai dari langkah ketiga. Langkah ketiga ini memilih data yang akan kita analisa. Nah, contohnya saya di sini akan memakai data Global Superstore 2016. Nah, selanjutnya pada langkah keempat, kita akan memilih tabel yang akan kita gunakan untuk visualisasi data. Nah, di sini saya memilih tabel order dan people. Selanjutnya pada langkah kelima, setelah kita memilih tabel, kita akan masuk pada bagian bidang dan visualisasi. Nah, pada bagian bidang ini terdapat bagian-bagian tabel yang akan kita analisa, dan bagian visualisasi ini terdapat banyak macamnya yang ada pada tool Power BI. Nah, selanjutnya pada langkah keenam, kita akan memilih visualisasi yang akan kita gunakan. Nah, selanjutnya kita akan memilih data yang akan kita analisa dengan cara mendrag and drop ke bagian field. Nah, pada gambar grafik di atas adalah contoh hasil dari visualisasi data yang saya lakukan.
Kemudian pada langkah ketujuh, lakukan cara yang sama dengan langkah-langkah sebelumnya untuk membuat analisa data dari proses bisnis yang akan kita buat visualisasi data yang kita butuhkan. Dan kami menggunakan beberapa model visualisasi dengan beberapa data tabel yang kami gunakan seperti gambar di atas. Nah, pada langkah ke-8 dengan visualisasi data yang kami buat, maka bisa diketahui rincian dari grafik tersebut. Nah, berikut pada gambar di atas merupakan dashboard yang telah kami buat. Assalamualaikum, saya Ernestiawati, NIM 1804441100103. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan mengenai hasil visualisasi atau dashboard, yaitu tampilan hasil visualisasi data yang mana step by stepnya sudah disampaikan oleh teman saya sebelumnya. Selanjutnya, ini adalah hasil visualisasi yang pertama. Grafik ini adalah hasil visualisasi data untuk mengetahui berapa profit pada setiap produk name. Dapat dilihat pada grafik ini bahwa Canon Image merupakan produk yang menempati posisi pertama dengan profit atau keuntungan terbesar dibandingkan dengan produk lainnya. Dengan nilai rata-rata profit atau keuntungannya melebihi 20.000, hampir 30.000 keuntungannya. Selanjutnya yang menempati nomor kedua yakni produk Cisco Smart Pay. Kemudian yang ketiga adalah Motorola. Hingga pada tampilan pertama grafik ini nomor ke-26 yaitu Apple Smart. Dan masih banyak lagi produk-produk yang bisa kita lihat berapa keuntungannya melalui grafik ini. Kemudian pada hasil visualisasi yang kedua ini, dari grafik ini kita bisa mengetahui hasil visualisasi data untuk mengetahui berapa banyak penjualan produk pada kota atau city. Di sini kita bisa melihat bahwa produk Apple Smart memiliki nilai penjualan paling tinggi pada kota Allen. Selanjutnya ada produk Hover ST yang memiliki nilai penjualan hampir 4.000. Kemudian ada Cisco Smart yang mana penjualan ini juga tinggi namun berada pada banyak kota. Selanjutnya ini adalah hasil visualisasi yang ketiga. Dari grafik ini kita bisa mengetahui jumlah order priority dan berapa banyak diskon pada market. Dari grafik ini kita bisa melihat bahwa Europe atau Eropa merupakan market yang memiliki order priority paling besar dibandingkan dengan market yang lain, dengan jumlah rata-rata order priority-nya mencapai hampir 8.000 dan diskonnya melebihi 0,8. Dilanjutkan dengan market Asia Pasifik dan LATAM dengan jumlah rata-rata order priority-nya mencapai kurang dari 6.000 atau hampir 6.000. Dan selanjutnya market USCA dengan jumlah rata-rata order priority-nya mencapai lebih dari 4.000. Dari ketiga market tersebut yakni market Eropa, Asia Pasifik dan juga LATAM memiliki diskon yang hampir mencapai atau sama dengan 0,8. Selanjutnya adalah hasil visualisasi yang keempat yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menunjukkan presentasi hasil visualisasi data dari Global Superstore. Visualisasi data keempat dapat dilihat pada grafik jumlah sebesar produk name oleh city dan diskon bahwa New York City menjadi kota atau negara terbesar dengan nilai 650 pemberian diskon atau setara dengan 2,92%. Dilanjut dengan Los Angeles, Philadelphia, San Francisco, dan Santo Domingo. Dengan nilai terendah di sini ada 20 atau setara dengan 0,09% pemberian diskon pada setiap produk. Dilanjut dengan hasil visualisasi kelima,
pada grafik diskon oleh kategori dan order priority. Di sini ada beberapa kategori yaitu office supplies, furniture kategori, dan teknologi. Dapat dilihat bahwa office supplies adalah kategori yang amat sangat diminati oleh masyarakat dengan nilai diskon lebih dari 2.000 untuk prioritas pemesanan medium, lalu ada prioritas pemesanan high, lalu untuk krisisnya ada hampir mencapai 0 dan yang paling rendah adalah low. Yang terakhir adalah penutup. Kesimpulannya, tool Power BI sangat membantu kami dalam melakukan visualisasi data yang memiliki jumlah data sangat banyak. Selain itu, Power BI sangat mudah digunakan. Dan dapat ditarik kesimpulan bahwa saat kami melakukan visualisasi data dengan data Global Superstore, kami dapat melihat dengan mudah produk dengan penjualan atau penjualan terbesar, keuntungan tertinggi, market apa yang sangat memiliki prioritas pemesanan, dan negara mana yang memberikan diskon terbesar pada setiap produk, serta kategori apa yang sangat diminati oleh masyarakat. Jadi, produk name yang memiliki keuntungan tertinggi adalah Canon IMAX dan penjualan terbesar adalah Apple Smart. Sedangkan untuk market prioritas pemesanan yaitu berada di Europe, dan negara yang sering memberikan diskon dengan nilai terbesar adalah New York City. Sedangkan untuk kategori yang sangat diminati oleh masyarakat adalah office supplies. Ya, sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.